Selamat malam. Tadi saya dapat data dari Pak Darwin untuk penelitiannya dengan PET, tapi saya coba iseng-iseng mengolahnya dengan PLS. Jadi dengan Smart PLS versi 3, saya coba iseng-iseng saja. Ini adalah software Smart PLS. Ya, tapi saya di sini belum bicara tentang interpretasi ya. Ini data Pak Darwin tadi, mulai dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pengalaman kerja. Ini ada 4 variabel. Ada 4 variabel. Saya akan coba simpan dulu. Ke TXT aja saya bikin. Namanya nanti data Pak Darwin, ya, data Darwin. Kita coba. Tapi kita belum bicara di sini tentang Unicode text saya bikin. Namanya data Darwin. Ya, kita hilangkan ini, kemudian kita coba masukkan di sini. Kita buat proyek baru. Kita buka Smart PLS versi 3-nya ini, kita bikin proyek baru. Namanya produktivitas karyawan. Nah, ini namanya produktivitas karyawan. Ya. Ini Bapak dan Ibu kita lihat. Sekarang kita import datanya itu. Kita import namanya data file. Jadi kita import. Tadi nama data filenya itu adalah data Darwin. Kita import. Kita katakan nama datanya ini adalah penelitian Darwin. Kita hitung, kita coba buat. Ini. Jadi ada di 100 data, tadi memang 101 yang dikirim, tapi ada 100 data. Kita lihat data Pak Darwin tersebut. Nah ini, kita coba lihat dulu. Ini ada berbagai indikator di dalamnya, yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, usia, PR itu produktivitas, baru ada pengalaman kerja, ya. Ini kita kelompokkan berdasarkan jenisnya ya. Kita lihat, ini juga berbagai jenisnya ini. Ada sekitar 23. Sekarang kita akan bikin modelnya seperti yang diusulkan oleh Pak Darwin. Kita buat modelnya. Pertama kita buat di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita hubung-hubungkan. Kita hubung-hubungkan sesuai dengan yang dibuat Pak Darwin di modelnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kita akan coba selesaikan dengan Smart PLS. Di mana HR1, HR2, HR3, HR4 ada di sini. Itu adalah variabel yang 1. Jadi ini kita katakan HR1. HR1 saya tidak tahu apa maksudnya HR1 di sini, Pak Darwin yang lebih tahu. Nanti kita buat dulu di sini HR1 itu apa. Kita ambil ini semua datanya, kita masukkan ke dalam. Kita angkat. Inilah HR1. Kita tuliskan kemudian di sini adalah variabel yang kedua itu adalah KI. Kalau ini tadi, kalau saya tidak salah baca, ini komunikasi internal. Kemudian variabel antaranya itu adalah Y. Kemudian variabel akhirnya ataupun variabel dependen akhir adalah di sini. Nah, ini saya mau rubah. Ini bukan HR1 ini.
Kita ubah namanya dia menjadi produktivitas PR1 ya. PR ini yang menjadi HR. Ini adalah KI. Di sini adalah Y. Nah, sekarang kita coba ambil posisi masing-masing. Jadi ini menggambarkan indikator. Ini adalah variabel Latin yang biru. Ya, yang biru itu semua variabel Latin. Ini adalah indikator. Jadi untuk yang pertama ini indikatornya ada 4 untuk HR, untuk KI itu ada 5, ini salah tulis. Untuk Y ada 4, untuk PR ada 5. Sekarang kita coba atur posisi masing-masing. Ya, kita atur supaya lebih yang membacanya. Sekarang coba kita run dengan menggunakan Bootstrap dengan 500 subsampel ya. Kita hitung. Jadi HR dengan produktivitas itu tidak signifikan secara langsung, tapi HR dengan Y signifikan. Kemudian KR dengan PR itu signifikan. Nah, jadi ada di sini hubungan langsung antara HR dengan produktivitas itu tidak signifikan. Ya, itu kira-kira gambarannya. Sekarang kita lihat, inilah nilai-nilai T-nya. Nanti kita bandingkan dengan 1,96, semua signifikan, artinya bahwa nilai-nilai ini merefleksikan oleh PR ini. Jadi dia itu Y itu direfleksikan oleh ini. Nah, sekarang coba kita hitung yang lain. Koefisien jalurnya kita hitung. Jadi ini semua adalah hubungan dari masing-masing refleksinya, semua signifikan di sini, satupun tidak ada yang tidak signifikan. Untuk loading faktornya juga sama, ini sampelnya itu rata-ratanya itu loading faktornya itu adalah 0,8, semua di atas 0,6. Ya, semua di atas 0,6, yang agak diragukan itu hanya PR kayak sini. Ya. Bobotnya di sini sampel aslinya seperti ini. Nah, ini adalah kondisi histogram total efeknya. Inner modelnya di sini nanti bisa kita cari apanya, buku-buku yang ini setelah data itu di standardize atau dibakukan. Jadi dia memang datanya itu dibakukan dulu, baru nanti kita hitung. Ini adalah koefisien jalurnya. Nah, konstruknya juga bisa kita sembunyikan. Kita sembunyikan bisa seperti ini. Nggak apa-apa kita. Jadi ini modelnya juga bisa kita sebutkan begini. Nah, jadi ini adalah bahwa pengaruh HR terhadap Y itu ada 0,243. Ini adalah 5,237, semua di atas 1,96, kecuali yang di sini. Ini menunjukkan dia itu tidak signifikan. Nah, kalau kita lihat dari sisi p-value-nya bisa kelihatan di sini. Jadi R-square-nya juga bisa kita hitung.
Untuk lebih dalamnya nanti bisa kita pelajari secara manual ya. Ada buku-buku yang mendukung, nanti bisa kita baca, teman-teman. Coba kita bootstrap lagi di sini, mana tahu ada bisa. Kalau kita bootstrap lengkap kita buat dengan uji dua arah. Apa yang terjadi kita lihat di sini. Artinya sama. Tapi dia bobotnya karena lengkap, dia bobotnya A. Koefisien korelasinya jadi kelihatan di sini. Ya. Kalau kita mau menghitung nilai-nilai yang terkait dengan loading faktornya tetap sama, tapi dia sudah lebih lengkap di sini. Kemudian outer weight-nya lengkap. Jadi tidak sesulit. Jadi ini tidak sesulit list rel. Jadi tidak sesulit list rel. Cenderung lebih sederhana dibanding dengan list rel. Jadi Bapak dan kita bisa coba untuk mendiskusikannya nanti untuk ke depan. Dan ini bisa kita format ke Excel, Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini format ke Excel. Hasil bootstrapnya ini bisa kita lihat. Gambarnya juga bisa kita apakan, nanti kita coba. Saya rasa pasti kita pilih semua, misalnya coba kita lihat, kita pilih semua. Kita salin dia. Hasil-hasilnya bisa kita copy semua ke Excel. Kita ke Excel, kita kebetulan ada masalah dengan kita punya ini koefisien jalurnya, kita lihat. Kita diminta di sini harus membeli, ya, harus membeli barangnya. Jadi kita nggak bisa print di sini ya Bapak dan Ibu. Coba kita buat cara biasa aja, kopikannya. Dalam hal ini memang kita harus mencoba membelinya yang asli ya, karena saya tidak bisa mencoba mengkopikannya. Kita coba kopikan, apakah bisa ke Excel. Kita tanya Pak Darwin. Tidak bisa dipakai. Mungkin nanti kalau kita pakai yang student bisa kali Bapak dan Ibu. Kalau kita pakai yang student. Jadi kalau kita pakai yang student, mungkin bisa kita kopikan. Kalau di sini saya lihat tidak bisa kita kopikan. Ya, tapi itu bisa kita pelajari bersama, ya. Jadi kalau ini kita apakan, kita kopikan. Kita harus sorot dulu di semua. Kita pilih semua, apakah bisa kita kopikan? Nah, jelas tidak bisa karena kita mungkin kalau student bisa kita kopikan. Tapi apapun namanya, ini sudah sangat membantu kita bagaimana menjalankan hal ini. Terima kasih, selamat malam. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua.